Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismayani dengan NIM 2104411175, kelas 4 gabungan 1C. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai tentang data mining. Yang pertama, saya akan mendeskripsikan mengenai teknik data mining, yaitu konsep asosiasi dan konsep klasifikasi, dan saya akan juga memberikan contoh. Data mining adalah proses yang menggunakan teknik statistik matematika, kecerdasan buatan mesin learning untuk mentransaksikan dan mengidentifikasikan informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang terkait dari berbagai database besar. Data mining adalah proses pengalihan data untuk menemukan pola-pola penting yang bisa menjadi informasi bermanfaat, khususnya bagi pemilik bisnis. Contohnya seperti menemukan pola perilaku konsumen dari kumpulan data konsumen pada periode waktu tertentu. Adapun konsep data mining yaitu konsep asosiasi dan konsep klasifikasi. Yang pertama, konsep asosiasi. Tugas asosiasi dalam data mining adalah menemukan atribut yang muncul dalam suatu waktu. Dalam dunia bisnis lebih umum disebut analisis keranjang belanja, market basket analysis. Tugas asosiasi ini berusaha untuk mengungkapkan aturan untuk mengukur hubungan antar dua atau lebih atribut. Contohnya yaitu aturan asosiasi dari analisis pembelian di suatu pasar swalayan adalah dapat diketahuinya beberapa besar kemungkinan seorang pelanggan membeli roti bersama dengan susu. Yang kedua, konsep klasifikasi. Klasifikasi merupakan proses menemukan sebuah model atau fungsi yang mendeskripsikan dan membedakan data ke dalam kelas-kelas klasifikasi. Klasifikasi melibatkan proses pemeriksaan karakteristik dari objek dan memasukkan objek ke dalam salah satu kelas yang sudah didefinisikan sebelumnya. Contohnya seperti menemukan pola perilaku konsumen dari kumpulan data konsumen pada periode waktu tertentu. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang algoritma yang dapat digunakan untuk konsep asosiasi. Salah satu algoritma yang digunakan dalam konsep asosiasi adalah algoritma a priori. Adapun algoritma a priori adalah algoritma yang digunakan untuk menghitung aturan asosiasi antara objek. Aturan asosiasi menjelaskan bagaimana dua atau lebih objek terkait satu sama lain. Dengan kata lain, algoritma a priori adalah algoritma berbasis aturan asosiasi yang menganalisis apakah orang yang membeli produk A juga membeli produk B. Algoritma ini ditemukan oleh ilmuwan R. Agrawah dan Srikan pada tahun 1994. Algoritma ini kebanyakan digunakan untuk analisis keranjang belanja dan membantu menemukan produk yang dapat dibeli bersama. Adapun langkah-langkah algoritma a priori yaitu yang pertama, hitung support dari item set dengan ukuran K sama dengan 1 dalam database. Proses ini akan menghasilkan himpunan kandidat. Yang kedua, pangkas atau pruning, kumpulan kandidat dengan cara menghilangkan item yang memiliki support lebih kecil dari ambang batas yang diberikan. Yang ketiga, gabungan item set yang paling sering muncul untuk membentuk himpunan berukuran K plus 1 dan ulangi himpunan di atas sampai tidak ada lagi item yang dapat dibentuk. Nah, di sini saya memiliki 14 data transaksi. Data ini kita akan menghitungnya menggunakan teknik asosiasi. Nanti saya akan menjelaskan cara menghitung data transaksi. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan cara menghitung ke-14 data transaksi tadi menggunakan teknik asosiasi. Nah, di sini saya sudah salin ke-14 data transaksi yang tadi dengan jumlah 5 item barang. Nah, pertama-tama kita lakukan adalah mengubah data transaksi tadi menjadi data tabular. Bagaimana data tabular itu? Modelnya seperti ini, di mana kolom pertama itu terisi transaksi, yaitu transaksi 1, 2, 3, 4 sampai 14 transaksi. Dan kolom kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam itu berisi item barang, 5 item barang dari transaksi yang tadi.
ada beras, sayur, lauk, buah, dan susu. Transaksi pertama itu dilakukan pembelian yaitu beras, sayur, lauk. Selain daripada beras, sayur, lauk itu nilainya 0. Buah dan susu kan tidak ada terdapat di transaksi yang pertama. Yang kedua yaitu pembelian item barang beras, lauk, dan buah. Selain daripada 3 item berisikan nilai 0. Begitupun juga dengan transaksi 3, 4, 5, 6, 7 sampai transaksi 14. Nilainya didapat dari jumlah transaksi pembelian yang dilakukan ke 14 transaksi ini. Setelah datanya diubah menjadi data tabular, langkah kedua yang dilakukan adalah menghitung iterasi pertama. Iterasi pertama adalah jumlah item barang yang pertama, yaitu beras, sayur, lauk, buah, dan susu. Nah, jumlah barangnya kita dapat dari nilai ini. Cara menghitungnya menggunakan rumus klik sama dengan kontif, buka kurung, range-nya yaitu dari kolom B sampai baris 19. Kriterianya 1. Kriteria dalam ini rumusnya 1 karena kita menggunakan 1 jadi 1. Setelah masuk rank sama kriterianya, nilai rank dan kriterianya, maka tekan enter. Nah, di sini terdapat 10 jumlah barang yaitu di item barang beras. Nah, begitupun juga sayur, lauk, dan buah dan susu. Caranya sama, yaitu klik sama dengan kontif, buka kurung, rank-nya kita pilih rank dari sini, blok dari sini sampai ke 16. Lalu kriterianya 1, buka kurung, enter. Begitu juga seterusnya. Di sini kita kontrol D. Begitupun seterusnya lauk dan buah. Nah, setelah dapat nilai jumlah barangnya, maka kita lanjut ke nilai support dari jumlah barang dari iterasi 1. Cara menghitungnya itu klik sama dengan jumlah barang dibagi 14. 14 dari mana dapat 14? Yaitu jumlah transaksi yang tadi. Karena ada 14 transaksi, maka kita bagi 14 dikali 100. Nah, setelah dapat nilai supportnya, blok dari nilai support yang pertama ke item barang yang terakhir usul. Tekan Ctrl D. Otomatis rumusnya akan dihitung. Setelah dapat iterasi pertama, maka lanjut ke iterasi kedua. Langkahnya sama, bedanya di sini iterasi kedua kita beli 2 barang. Di sini kita beli barang beras dan sayur. Beras dan sayur. Nah, jumlah barangnya karena ada 2 item barang, jadi kita taruh 2 barangnya di 2 item barang. Di setiap iterasinya ini, setiap baris ini ada 3 barang yang kita beli secara bersamaan. Nah, jumlah barangnya kita dapat dari mana sama. Bedanya kita harus menghitung dulu menghitung jumlah beras dan sayur berapa kali melakukan transaksi. Nah, caranya kita cari dulu iterasi kedua. Karena kita tadi yang di nilai iterasinya itu kita beli beras dan sayur dan buah, lauk dan buah, buah dan susu. Nah, kita bikin seperti ini dulu agar kita bisa dapat nilai dari jumlah barang ini. Jumlah barang ini. Oh, di sini ada susu. Tambah saja di sini tadi ada susu dan buah. Buah dan susu. Buah dan susu. Rumusnya sama dengan
sayur. Nah, kita pertama-tama kita cari ke barang pertama, beras dan sayur. Beras dan sayur, caranya kita pilih beras dan sayur sama dengan beras ditambah sayur B3 dan C3. Nah, jumlahnya sama, kita gunakan kontif dengan kriteria 2 karena nilai dari sini ada 2. Karena kita mencari nilai iterasi yang kedua, jadi otomatis kriterianya kita pakai nilai 2. Setelah dapat nilai ini dari iterasi yang kedua, maka kita pindahkan ke jumlah barang yang tadi, iterasi kedua. Nah, tidak ada transaksi 2 kali ya. Nah, cara menghitung nilai supportnya sama seperti yang tadi. B12 jumlah barang dibagi 14 dikali 100. Lanjut ke iterasi ketiga. Iterasi ketiga yaitu kita beli satu transaksi tapi 3 item barang. Otomatis yang kita beli itu beras, sayur, dan lauk secara bersamaan kan. Jadi kita cari dulu jumlah barangnya. Dari mana dapat jumlah barang ini? Sama seperti yang iterasi kedua, kita cari dulu beras, sayur berapa kali transaksi dari sini dan kita bulat melakukan 3 membeli dalam satu transaksi tapi 3 item barang. Sama caranya tadi begini. Rumusnya sama dengan B3, C3, D3, yaitu dimana B3 itu beras, C3 itu sayur, dan D3 itu lauk. Terus Ctrl D, ini blok saja, lalu Ctrl D. Nah, setelah selesai membuat dengan ini, maka kita tambahkan lagi. Karena dia iterasi ketiga, kita gunakan kriteria angka 3. Dapat 3 dan 4 kan jumlahnya, kita masukkan ke iterasi ketiga. Jumlah barangnya 3 dan 4. Nilai supportnya sama, kita gunakan rumus sama dengan jumlah barang dibagi 14 yaitu transaksi tadi dikali 100. Sama ya. Nah, setelah dapat nilai iterasi 1, iterasi 2, dan iterasi 3, langkah selanjutnya kita mencari confidence, nilai confidence dari iterasi yang telah kita dapatkan tadi. Karena nilai confidence itu di sini kita menggunakan teknik asosiasi, jadi kita cuma cari barang yang bersamaan kita beli. Nah, di sini kan ada 3 iterasi, tapi yang kita ambil hanya iterasi 2 dan iterasi 3. Nah, nilai confidence-nya aturannya ini seperti ini: beras dan sayur dan 2, lauk dan 2. Sama seperti yang tadi. Cara nilai jumlah barangnya ini kita ambil dari iterasi ketiga. Setelah dapat jumlah barangnya ini, maka kita langsung ke nilai confidence-nya. Rumusnya sama dengan B40 yaitu jumlah barang dibagi 5 yaitu jumlah transaksi pembelian tadi di iterasi ketiga dikali 100. Sama begitu pun juga confidence kedua dan confidence ketiga. Setelah dapat nilai confidence yang kedua, kita lanjut ke confidence ketiga, item barang yang ketiga. Sama nilainya jumlahnya kita ambil dari iterasi ketiga, 3 dan 4. Rumus confidence-nya sama seperti yang tadi, sama dengan jumlah confidence dibagi 5 dikali 100.